Dilanjut lagi novel audionya Pagoda Pancer 24, Suara Misterius. 3 Istana Piao Miao. Setelah menerima berita tersebut, sekelompok tetua senior bergegas mendekat. Mo Huayuan, Wakil Ketua Aula Yuanlong, Lin Ruyin, Wakil Ketua Aula Taihua, Tang Lai, Wakil Ketua Aula Guiksu, Penatua Siu dan yang lainnya semuanya masuk. Tetua ketiga, bagaimana situasinya? Lin Ruyin melangkah maju dan bertanya pada tetua ketiga. Tetua ketiga memiliki wajah yang dingin, dan matanya sedikit lebih tajam dari biasanya. Saya telah meminta Suan Guili untuk membawa orang ke sarang iblis Yukao untuk mendapatkan dukungan. Katanya, mendengar nama Suan Guili, suasana tegang di aula sedikit mereda. Gelar Suan Guili adalah Wen Tao Wulue. Sebagai murid sejati dari klan Piao Miao, Suan Guili jelas merupakan orang yang memiliki keterampilan. Dia tidak hanya sangat terlatih, tetapi dia juga sangat banyak akal. Dengan dukungannya dalam permainan, saya yakin situasi akan segera stabil. Saat itulah Mo Huayuan, wakil penguasa istana Yuanlong, meraung dengan marah, dengan nyala api di matanya. Klan Pedang Tiangang benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Bagaimana kita bisa mengabaikan itu? Saya sekarang pergi ke sarang iblis di Gua Neter dan bunuh semua penjahat dari klan Pedang Tiangang. Setelah mengatakan itu, Mo Huayuan berbalik dan keluar. Kembalilah. Tetua ketiga menghentikannya. Lin Ruyin juga merunduk dan berdiri di depan Mo Huayuan. Apa yang kamu lakukan? Mo Huayuan memarahi. Lin Ruyin mengerutkan kening, dan dia menjawab dengan dingin, apa yang akan kamu lakukan? Mo Huayuan melambaikan tangannya, seperti yang kamu lihat, aku akan pergi ke sarang iblis di Gua Neter untuk membersihkan tempat itu. Ruyin berkata, saya khawatir Anda lupa. Ketika 7 klan utama di Tanah Air Timur menutup sarang iblis di Gua Dalam, mereka membuat kesepakatan bahwa sebagai tempat pelatihan bersama untuk 7 klan, hanya generasi muda murid bisa memasukinya. Kapan? Apakah kamu masih peduli dengan ini? Klan Pedang Tiangang bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Jika mereka menyinggung kita terlebih dahulu, mengapa kita harus mematuhi aturan? Dengarkan kata-kata Lin Ruyin sama sekali. Segera, tanpa menunggu orang lain menghentikannya, Mo Huayuan pergi dengan marah. Semua orang melihat ke arah tetua ketiga. Yang terakhir menyipitkan matanya dan menghela napas dalam-dalam, biarkan saja. Ketika kita, klan Piao Miao, harus tangguh, kita juga harus tangguh. Jika beberapa klan lain bersama-sama mengusut kasus ini, skenario terburuknya adalah kita akan menyerah tempat percobaan, Netherworld Demon Nest. Semua orang saling berpandangan dan langsung diam saja. Tidak sulit untuk melihat bahwa tetua ketiga memang marah kali ini. Di masa lalu, mustahil baginya membuat Mo Huayuan begitu impulsif. Kali ini klan Pedang Tiangang menerobos sarang iblis Yukao, menghancurkan persidangan, dan menghabisi murid-muridnya. Ini sama saja dengan ngajak ribut terhadap klan Piao Miao. Setelah diintimidasi sejauh ini, jika Anda menahannya lebih lama lagi, itu sama saja dengan penakut. Mo Huayuan, yang meninggalkan 3 aula Piao Miao, memanggil lebih dari 10 master dari klan Piao Miao dan langsung menuju puncak utama di tengah. Puncak utama di tengah berada dalam kekacauan. Sekelompok murid klan Piao Miao kembali dalam keadaan terluka. Di atas puncak utama, susunan teleportasi besar beroperasi dengan lancar, dan sosok satu demi satu kembali dari saluran teleportasi. Ya dewa, itu kakak senior Meng Tao, bahkan dia. Bagaimana bisa? Mengapa lukanya begitu serius? Meng Tao, peringkat ke-7 dari 10 murid dalam, mengikuti Jin Xiangli, Lan Churou dan kelompoknya orang-orang kembali. Meng Tao telah terluka parah oleh Raja Iblis sebelumnya, dan kemudian lengannya dipotong oleh Song Sa. Pada saat ini, dia tampak setengah mati dan dalam kondisi yang sangat serius. Meskipun Jin Xiangli dan Lan Churou terlihat sangat malu, mereka jauh lebih baik daripada Meng Tao. Jika murid tingkat pertama pun seperti ini, maka yang lain benar-benar tidak ingin hidup lagi. Oh, dikatakan bahwa klan Pedang Tiangang yang dikirim kali ini adalah murid elit, dan pertunjukan keempat klan pedang memimpin tim, jadi korbannya banyak. Semua orang yang berkumpul di alun-alun menggelengkan kepala dan menghela nafas. Luoning mengajak Yanying berkeliling untuk menanyakan tentang Xiao Nunu dan Istana Nirvana. Kakak senior Han, kamu baru saja kembali dari sarang iblis di Gua Neter, kan?
Pernahkah kamu melihat Xiao Nunu dan seseorang dari Istana Nirvana? Luoning menarik seorang pemuda dan bertanya. Pria bernama Han mencibir, bagaimana dengan Nirvana Hall? Tidakkah ada yang memberitahumu? Orang-orang di Nirvana Hall dicegat dan dibunuh oleh Jian Xiu Shen Liu Feng. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Semakin putih suram. Dia telah bertanya kepada beberapa orang secara berurutan. Hampir semuanya mendapat jawaban yang sama. Luoning memandang Yanying di sampingnya dengan bingung. Yanying juga memasang wajah sedih. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Nunu, apakah dia akan kembali ke kota pohon suci lagi? Faktanya, banyak orang memperkirakan akan terjadi sesuatu pada orang-orang di Istana Nirwana sebelum dibukanya sarang iblis di Gua Nether. Karena yang lain sedang berusaha berlatih dan mencari peluang. Hanya orang-orang di Aula Nirvana yang menjalankan misi. Mereka mengerahkan seluruh pasukannya. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah bukan situasi sulit dan berbahaya dari sarang iblis Yukao yang sepenuhnya mengalahkan Istana Nirvana, melainkan klan pedang Tiangang. Apakah ini takdir? Istana Nirvana akan hancur total di tangan orang-orang klan pedang. Mungkin itu kehendak dewa. 8 tahun lalu, Ying Wuya dikalahkan dan kehilangan pedang pemakaman langit. Sekarang, klan pedang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di Istana Nirwana. Mungkin bagi masyarakat Nirwana, ini adalah sebuah agak lega. Luoning dan Yan Ying benar-benar marah setelah mendengar ucapan sarkastik dari orang-orang di sekitar mereka. Nampaknya di mata kebanyakan orang, Aula Nirwana ibarat satu kesatuan yang terpisah, seolah terpisah dari 4 aula lainnya. Semua orang merasa kasihan dan marah atas luka yang dialami 4 anggota istana lainnya. Tapi untuk Nirvana Hall, nadanya berbeda. Melihat orang-orang kembali karena malu, Mo Huayuan, wakil penguasa istana Yuanlong, memiliki mata dingin. Banyak hal yang tidak berguna, istana Nirvana bahkan lebih sampah lagi. Mo Huayuan memiliki kemarahan di matanya. Ada kemarahan di hati saya. Menurutnya, hanya memenangkan pertarungan yang bisa memuaskannya. Para murid aula keempat yang mundur sudah merasa malu. Dan istana Nirwana tempat seluruh pasukan dihancurkan bahkan lebih berlumpur dan tidak dapat menahan tembok. Ikutlah denganku. Mo Huayuan meraung kepada master dari klan Piao Miao di belakangnya. Ya, semua orang setuju secara serempak. Tepat ketika Mo Huayuan hendak memasuki sarang iblis gua yang dalam, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Kepala manusia bundar tiba-tiba terlempar keluar dari formasi teleportasi di atas. Semua orang terkejut. Mata Mo Huayuan juga tenggelam. Kepala itu berguling beberapa kali di alun-alun dan kemudian berhenti. Semua orang melihat lebih dekat, dan kemudian terdengar raungan dari kerumunan. Chen Liu Feng, Shen Liu Feng adalah salah satu dari 4 tokoh terkemuka dari klan pedang. Apa? Shen Liu Feng. Raut muka semua penonton berubah. Sebelum mereka sempat bereaksi, kepala lain terlempar keluar dari susunan teleportasi. Chang Kun. Hiss. Lalu, kepala ketiga dan keempat terbang keluar. Tiba-tiba, seluruh tempat itu meleduk. Ini. Song Sa, pemimpin dari 4 tokoh luar biasa dari klan pedang. Dan Sima Suangye, putri angkat dari pendekar pedang dari klan pedang, bahkan dia. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi sensasi. Meng Tao, Jin Xiangli, Lan Churou dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan Song Sa meninggal. Luoning di sela-sela juga tercengang. Dia memandang Yanying di sebelahnya dengan wajah bingung, yang juga tampak bingung. Bukankah dikatakan bahwa 4 master pedang sedang membunuh orang? Bukankah itu berarti Shen Liu Feng hampir membantai seluruh orang di Istana Nirvana? Mengapa semua kepala dari 4 master pedang dari klan pedang ditempatkan di sini saat ini? Apa yang terjadi? Keempat pendekar pedang dari klan pedang sudah mati. Itu kakak senior Suan Guili. Pasti kakak senior Suan Guili. Dia layak menjadi murid sejati dari klan Miao Miao kita. Saudara Suan Guili terlalu kuat. Tempat itu dalam keadaan heboh. Sekelompok klan tingkat tinggi di aula ketiga Piao Miao juga tertarik dengan keributan di luar. Tetua ketiga, Lin Ruyin, Tang Lai, Elder Xiu dan yang lainnya datang ke alun-alun satu demi satu.
Ketika mereka melihat kepala dari 4 klan pendekar pedang, semua orang terkejut sekaligus diam-diam bahagia. Pembunihan yang bagus. Seorang tetua senior sangat bersemangat. Xuan Guili telah membuat prestasi besar lagi, hahaha. Akhirnya membuatku merasa lebih nyaman. Pada saat ini, ada riak dalam formasi teleportasi di atas alun-alun. Segera setelah itu, beberapa sosok muda jatuh dari langit, seperti bintang es yang jatuh ke tanah, dan mendarat dengan mantap di lapangan. Wow, udara dan debu menderu, dan aliran cahaya menyebar. Pemimpinnya sedang memegang kipas lipat. Suasana di Main Peak Square yang sudah mendidih meleduk. Kakak senior Xuan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus sekali. Anggota klan pedang pantas matei, terutama 4 tokoh luar biasa dari klan pedang. Melihat orang-orang yang sangat bersemangat di antara penonton, Xuan Guili tersenyum, melipat kipas lipatnya sedikit, lalu mengangkat tangannya dan berkata, sepertinya semua orang telah salah memahami sesuatu. Saya tidak membunuh mereka. Saya tidak membunuh mereka. Saya baru saja membersihkan medan perang. Ketika saya tiba, saya membawa kepala mereka kembali. Saat dia mengatakan itu, Xuan Guili melihat sekeliling, dan sepertinya orang yang membunuh 4 master pedang dari klan pedang belum kembali. Kalau dipikir-pikir, dia benar, kakinya lebih cepat, jadi dia kembali lebih awal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xuan Guili, semua orang menjadi semakin bingung. Bukan Xuan Guili, apakah kamu bercanda? Siapa lagi selain dia? Tetua ketiga, Mo Huayuan, Lin Ruyin dan pejabat senior lainnya dari klan Piao Miao juga sedikit bingung. Siapa itu? Mo Huayuan bertanya dengan suara yang dalam. Orang yang membunuh 4 tokoh luar biasa dari klan pedang dengan 1 orang adalah. Xuan Guili memegang kipas di belakang punggungnya, matanya sedikit terangkat, dan seberkas cahaya meluap dari sudut matanya, Nirwana Istana. Xiao Nunu. Apa? Aula Nirwana. Xiao Nunu. Kata-kata Xuan Guili seperti meteorit yang jatuh ke kolam yang dalam, memicu gelombang besar di hati setiap orang. Suara serak. Orang yang membunuh 4 tokoh luar biasa dari klan pedang dengan 1 orang adalah Nirvana Hall, Xiao Nunu. Dampaknya yang besar menghantam hati semua orang di klan Piao Miao seperti palu yang berat. Apa katamu? Nirwana? Aula Nirwana. Banyak orang di alun-alun menatap Xuan Guili dengan tidak percaya. Kakak senior Xuan, apakah kamu bercanda? Benar. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa hampir semua orang di Istana Nirvana dibunuh oleh Shen Liufeng? Menghadapi pertanyaan dari semua orang di sekitar, Xuan Guili melihat sedikit ke samping, dan dia dengan tenang menjawab, aku akan bergegas. Saat itu tiba, keempat pendekar pedang dari klan pedang akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, sensasinya menjadi semakin besar. Tidak ada yang akan mencurigai Xuan Guili berbohong. Karena dia tidak perlu berbohong. Tapi kata-kata sederhana yang keluar dari mulutnya membuat orang semakin terkejut. Xiao Nunu baik-baik saja, dia baik-baik saja. Luo Ning, yang berada di luar pengadilan, menepis kesepiannya dan memandang Yan Ying di sampingnya. Apakah kamu mendengar itu? Pemain sandiwara keempat dari klan pedang terbunuh oleh Xiao Nunu. Yan Ying juga lalu ubah kekhawatiranmu menjadi kegembiraan. Alun-alun puncak utama benar-benar kacau balau. Tadi, semua orang mengira 3 kata Istana Nirvana ini sudah benar-benar berakhir, tapi dalam sekejap, berita menggembirakan itu datang lagi. Bahkan Mo Huayuan, wakil kepala Aula Yuanlong yang baru saja mengutuk Aula Nirvana sebagai tumpukan sampah, tercengang saat itu juga. Raut muka tetua ketiga, Lin Ruyin, Tang Lai, Tetua Xiu dan lainnya juga berubah. Pada saat ini, cahaya perak terang jatuh dari susunan teleportasi di kehampaan. Wow! Segera setelah itu, aliran udara yang melonjak menyapu ke segala arah, dan segera, beberapa sosok berlumuran darah kembali dari sarang iblis di gua dalam. Mata semua orang terfokus padanya. Sosok-sosok ini sepertinya telah mengalami api nirwana dan mengantarkan kelahiran kembali. Suasana di sekelilingnya sekeras badai laut. Penatua, Xiu, yang berdiri di antara tokoh-tokoh tinggi, mau tidak mau melangkah maju. Dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, sudah kubilang bahwa Istana Nirwana masih penuh energi. Sarang iblis di Gua Nether, surga tempat latihan level harus berakhir lebih awal karena perubahan mendadak.
Namun hasil dari kejadian ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Keesokan harinya, Aula Nirwana, di tepi tebing di belakang gunung. Sinar matahari yang cerah menyinari puncak pepohonan, menciptakan mimpi yang tak terlukiskan. Angin pagi yang berhembus menerpa badanku, terasa sejuk dan mampu menghilangkan penat di badanku. Mengapa kamu ingin dia mempelajari budidaya dari satu potong pedang? Ying Jinhuan terlihat sedikit pucat, lagi pula, lukanya belum sembuh. Hari ini dia mengenakan gaun panjang polos dan rambutnya ditarik ke belakang. Dia tampak segar dan halus, dengan kecantikan yang berantakan. Di sebelahnya adalah Xiu yang lebih tua yang bertanggung jawab atas platform pelatihan ke-24. Ketika dia masih muda, dia pernah menjadi anggota Nirvana Hall. Penatua Xiu awalnya datang mengunjungi Xiao Nunu, tetapi dia bertemu Ying Jinhuan dalam perjalanan. Menghadapi pertanyaan Ying Jinhuan, Penatua Xiu tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Kaulah yang mendorong potongan satu pisau penggarap darah di depannya, kan? Ying Jinhuan menatap Penatua Xiu dengan jujur. Dibandingkan dengan junior lainnya, dia sepertinya tidak tahu apa artinya menghormati orang yang lebih tua. Penatua Xiu tidak menyangkal, ini aku. Mengapa? Ying Jinhuan bertanya lagi. Seni bela diri ini tidak boleh dikuburkan. Tetapi ini adalah seni bela diri terlarang. Ying Jinhuan langsung menyela penjelasan Penatua Xiu dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan ayahku dulu bersama. Dikenal sebagai dua pahlawan Aula Nirwana, yang satu adalah pendekar pedang nomor 1 dari klan Piao Miao, dan yang lainnya adalah seniman bela diri nomor 1 dari klan Piao Miao. Jika bukan karena dari budidaya satu tebasan pedang, posisi Master Aula Nirwana mungkin adalah Anda. Aduh, Penatua Xiu melambaikan tangannya, jangan menyebutkan masa lalu lagi. Dia berkata sambil tersenyum tipis, saya akan memberitahu Xiao Nunu kekurangan dalam seni bela diri ini, dan saya juga akan memperingatkan dia untuk tidak menggunakan pedang perbaikan darah lagi. Dipenggal. Ying Jinhuan terdiam beberapa saat, lalu berkata, momentum pembunihan yang dia keluarkan selama pertarungan di sarang iblis di gua dalam membuatku merasa tidak nyaman. Setelah mengatakan ini, dia berbalik. Pergi dan pergi sendiri. Penatua Xiu menghela nafas dalam-dalam. Dia memandangi hutan lembah yang dalam di depan tebing dan berkata pada dirinya sendiri, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan pembunihan tanpa akhir yang disebabkan oleh pedang gila itu? Di luar rumah. Tetua ketiga, bagaimana situasinya? Guan Xiang memandang dengan gugup ke arah tetua ketiga di depannya. Di samping mereka, Lan Meng dan Lou Qing juga terlihat serius. Badan Lou Qing dibalut perban tebal, dan dia melihat sosok yang terbaring di ruangan itu dengan mata berat. Tetua ketiga menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meridian cangking terputus dan luka-lukanya sangat serius. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya secercah kehidupan, tetapi apakah dia bisa bangun masih belum diketahui. Terlebih lagi, bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya akan melakukannya jangan pernah menggunakan kekerasan lagi selama sisa hidupku. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa orang menjadi semakin pucat. Badan Lou Qing gemetar, dia mengepalkan tinjunya dan matanya merah. Tetua ketiga, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Dia berbalik dan melirik istana Nirwana, yang sekarang berbeda dari dulu. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan pergi dengan beberapa pengikut di belakangnya. Keinginan kakak senior Changqing dalam hidup ini adalah untuk membuat perbedaan dalam ilmu pedang. Jika dia tidak bisa memegang pedang, saya tidak bisa membayangkan betapa buruknya dia nantinya. Guan Xiang mengertakkan gigi dan berkata. Lou Qing menunduk dan tidak berkata apa-apa. Lan Meng menghela napas lega, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, apapun yang terjadi, mari kita cari cara untuk menyelamatkan nyawa Changqing terlebih dahulu. Kita tidak bisa hidup tanpanya di istana Nirwana. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan kita dengan penyesalan. Beberapa waktu lalu, kepergian Lu Zu merupakan pukulan besar bagi Lan Meng. Perjalanan ke sarang iblis di gua dalam ini membuat istana Nirvana semakin buruk. Di mata beberapa orang, meskipun Changqing hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, mereka tidak ingin orang lain mati seperti ini. Sisi lain, puncak kuno. Di depan ada tebing curam. Xiao Nunu duduk sendirian di atas batu biru di samping tebing. Wajahnya juga pucat, tanpa darah.
Jubah berdarah kemarin telah diganti dengan jubah putih baru, dan sepasang mata yang dalam menatap ke depan, setenang batu di bawahnya. Xiao Nunu. Saat ini, Luo Ning dan Yan Ying datang di belakang Xiao Nunu. Setelah sarang iblis di gua dalam ditutup kemarin, Luo Ning membawa Yan Ying kembali ke istana Nirvana. Xiao Nunu kembali sadar dan memandang mereka berdua tanpa banyak raut muka. "Bagaimana kabar kakak senior Changqing?" Xiao Nunu bertanya. "Masih dalam bahaya?" Tetua ketiga berkata bahwa meskipun dia bangun, dia tidak akan bisa menggunakan kekerasan selama sisa hidupnya. Luo Ning menyampaikan apa yang baru saja dia dengar kepada pihak lain. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Jangan merasa terlalu tidak nyaman. Dia berbicara lebih lancar dari sebelumnya, tapi masih sedikit kurang lancar dibandingkan orang normal. Xiao Nunu berkata kepada Luo Ning, "Tolong bantu aku merawatnya beberapa hari lagi." Kemudian dia memberi isyarat kepada Yan Ying untuk pergi dan tidak mengganggu Xiao Nunu untuk saat ini. Yan Ying mengerutkan bibirnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Luo Ning kembali. Saat kedua wanita itu pergi, sosok yang sedikit lebih tua muncul di belakang Xiao Nunu. Orang yang datang tidak lain adalah Penatua Xiu. Xiao Nunu sepertinya sudah tahu bahwa pihak lain akan datang. "Aku akan membawakanmu obat penyembuhan." Penatua Xiu berjalan ke sisi Xiao Nunu dan menyerahkan sebuah botol kecil. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Penatua Xiu mengangkat alisnya dan kemudian mengambil kembali botol obatnya. Dia berdiri di sana, menggaruk kepala dan telinganya, tapi berhenti bicara. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." "Hah." Penatua Xiu menggosok hidungnya dengan jarinya, dan kemudian raut mukanya menjadi serius. "Bagaimana perasaanmu?" "Perasaan saat menggunakan tebasan budidaya darah." Xiao Nunu terdiam beberapa saat. Lalu matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kemudian, dia menjawab, "Saya merasa seperti pembunihan itu tidak dapat dihentikan." Penatua Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, dan raut mukanya menjadi lebih serius. Xiao Nunu berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Setelah membunuh orang-orang dari klan pedang pada awalnya, saya mampu menekan pikiran membunuh di hati saya. Kemudian, ketika saya menghadapi kelompok klan Tiangu, saya mulai membenamkan diri di dalamnya. Perasaan itu seperti hidup dalam mimpi. Sulit menghentikan pembunihan. Sulit menghentikan pembunihan." Setelah mendengar 8 kata ini, jari Penatua Xiu menegang. Pupil matanya sedikit gemetar. Perasaan yang dijelaskan oleh Xiao Nunu terlalu familiar bagi Penatua Xiu. Dia telah mengalaminya sejak lama. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal keadaan itu selain dia. Lengan Penatua Xiu gemetar tanpa sadar. Dia memandang Xiao Nunu dan berkata dengan serius, "Jangan gunakan kultivasi darah dengan satu tebasan lagi, dan jangan terus berlatih." Ada sedikit permintaan maaf di wajah Penatua Xiu. Seni bela diri budidaya darah satu tebasan pedang memiliki kekurangan yang besar. "Saya pikir Anda dapat mengisi kekurangan itu sebelumnya, tetapi apa yang baru saja Anda katakan berbeda dari apa yang saya katakan saat itu. Hampir sama ketika berlatih kultivasi darah satu tebasan pedang, jadi mari kita berhenti di situ." Xiao Nunu bingung. Dia bertanya, "Efek samping apa yang dimilikinya?" "Seperti yang baru saja Anda katakan, mabuk berat sehingga sulit untuk berhenti membunuh. Kesempatan untuk memperbaikinya. Saya akan menunggu Anda. Cederanya sudah lebih baik. Datanglah ke puncak Yehe untuk menemukan saya, dan saya akan memberi Anda pelajaran seni bela diri lagi." Setelah mengatakan itu, kultivator itu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Nunu memperhatikan pihak lain pergi dari kejauhan, tidak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian, Xiao Nunu melompat turun dari batu biru tersebut, lalu berjalan tanpa tujuan di area Nirvana Hall. Terlalu banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini. Setelah serangkaian pertarungan hidup dan mati, Xiao Nunu tumbuh tidak hanya dalam kekuatannya sendiri, tetapi juga dalam karakternya. Tanpa disadari, Xiao Nunu sebenarnya berjalan menuju Ye Jianju lagi. Sebagai bekas kediaman Lu Zu, Lan Meng datang ke sini untuk membersihkannya sesekali, sehingga tempat itu tidak tertutup debu. Terakhir kali Xiao Nunu berjalan ke sini, dia kebetulan bertemu dengan Ying Jinhuan yang berperan sebagai Ming Yue Qin yang ditinggalkan oleh Lu Zu. Xiao Nunu tidak berniat masuk.
Dia berbalik dan berjalan pergi. Tetapi pada saat ini, ledukan musik piano yang halus terdengar dari dalam. Suara serak. Ya Jianjuwai. Musik piano yang halus mencapai telinganya, yang tidak hanya membuat Xiao Nunu menghentikan langkahnya. Hah! Xiao Nunu berbalik dan melihat ke loteng di belakang dengan heran. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu masuk ke rumah sakit. Sisi barat Ya Jianju. Masih di tempat yang sama. Paviliun lantai atas tempat Xiao Nunu tertarik dengan suara piano terakhir kali. Hah! Angin sejuk melewati paviliun dan menggerakkan roller blind yang menggantung. Di paviliun, sosok cantik mengenakan rok polos duduk di dalam, jari-jarinya yang putih ramping memetik senar di depannya, dan suara piano yang indah bergema di sekitar balok. Penampilan Ying Jinhuan sangat cantik, tanpa cacat pada fitur wajahnya. Rambutnya diikat sederhana, membuatnya terlihat tidak terlalu menyendiri dan lebih segar. Rambutnya yang tergerai dengan santai menambah sedikit kecantikan yang berantakan. Hal yang paling menarik selalu adalah matanya, yang terlihat cerah dan menawan di permukaan, tetapi ada sedikit cuaca dan usia yang tersembunyi jauh di dalamnya, memberi mereka semacam keindahan yang melankolis dan aneh. Yang dimainkan Ying Jinhuan tetaplah Ming Yue Qin yang ditinggalkan oleh Lu Su. Tahun lalu, ketika Lu Su pergi ke klan pedang Tiangang untuk menyembah gunung dan merebut pedang, 3 dawai Ming Yue Qin terputus. Entah kapan, Ying Jinhuan telah memperbaiki ketiga senar tersebut, dan ketika ujung jarinya menyentuh senar tersebut, suara alami yang terus keluar membuat Xiao Nunu perlahan-lahan merasa lebih tenang. Lagu berakhir, Ying Jinhuan sedang duduk di paviliun. Dia menatap Xiao Nunu, bibir merahnya sedikit terbuka. Apakah kamu pernah berlatih Jianqin Ming Hepu yang diberikan Lu Su padamu? Hah! Xiao Nunu terkejut. Dia tidak menyangka Ying Jinhuan akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Tidak, Xiao Nunu menjawab dengan jujur. Jianqin Ming Hepu diberikan kepada Xiao Nunu oleh Lu Su sesaat sebelum kematiannya. Itu adalah hadiah pertama dan terakhir yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh kakak laki-lakinya. Ying Jinhuan bertanya, mengapa kamu tidak berlatih? Xiao Nunu berkata, saya tidak tahu cara menggunakan piano. Meskipun Xiao Nunu belum berlatih pedang dan Qin Ming Hepu, dia telah membacanya beberapa kali. Sebagian besar gerakan di dalamnya menggunakan piano sebagai senjata, jadi Xiao Nunu tidak fokus mempelajarinya. Belajar piano itu sangat mudah, kata Ying Jinhuan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Ying Jinhuan berkata lagi, aku akan mengajarimu. Apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya? Atau kamu bercanda? Segera, Ying Jinhuan pindah ke sisi meja piano dan membuat separuh ruang kosong. Dia menepuk sisinya dengan lembut. Ayo duduk. Orang yang lebih pintar dapat mempelajarinya dalam beberapa hari. Bahkan orang yang lebih bodoh pun dapat menguasai dasar-dasarnya dalam 1 atau 2 bulan selama mereka berlatih keras. Jelas, Ying Jinhuan tidak bercanda. Melihat keraguan Xiao Nunu, Ying Jinhuan bertanya, ada apa? Tidak ada. Xiao Nunu sedikit ragu, lalu berjalan ke paviliun dan duduk di sebelah Ying Jinhuan. Meskipun string Dark Moon Qin telah diperbaiki, badannya masih ditutupi bekas pedang. Semua bekas pedang ini ditinggalkan oleh Feng Hanyu. Memikirkan tuan muda dari klan pedang, mata Xiao Nunu menjadi tajam, dan ada raut muka mematikan di antara alisnya. Ying Jinhuan di sebelahnya melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tangan gioknya yang indah menyentuh senarnya, dan musik yang dipicunya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke air di malam hari, menyebabkan riak-riak kecil. Pikiran Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang, dan raut muka mematikan di alisnya juga. Di sana, suara piano misterius ini perlahan menghilang di bawah pemurnian. Kakak senior Lu Su memiliki karakter terbaik di antara semua orang di Aula Nirvana. Kata Ying Jinhuan lembut. Pedang Qin dan stik Spu yang dia latih dapat memurnikan permusuhan seseorang. Jika Anda mempraktikkan teknik piano ini, Anda dapat mengurangi pikiran jahat pembunuh yang ditimbulkan oleh pengolahan dari satu tebasan pedang. Mendengar ini, Ying Jinhuan merasa senang. Setelah mengatakan ini, Xiao Nunu tidak bisa tidak memahami niat pihak lain. Dia melihat ke samping ke arah Ying Jinhuan, yang memiliki mata terkulai dan bulu mata panjang. Sepasang tangan terampil bergerak secara fleksibel pada senarnya. Setiap nada yang diambil dari ujung jarinya membuat orang merasakan ketenangan di malam hujan. Elder Xiu sudah memberitahumu, kan? Ying Jinhuan bertanya sambil bermain piano.
Xiao Nunu mengangguk, dia menyuruhku untuk tidak menggunakan kultivasi dari satu tebasan pedang lagi. Ying Jinhuan menjawab dengan lembut, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia dibesarkan di klan Piao Miao, dan ayahnya adalah penguasa istana Nirvana dari generasi sebelumnya. Dia tidak asing dengan kultivasi dari satu tebasan pedang. Seni bela diri itu dikenal sebagai pedang iblis gila. Mereka yang telah mempraktikkan teknik pedang ini di generasi sebelumnya dari klan Piao Miao semuanya telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali lagi. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas kekurangannya. Selama pertempuran di sarang iblis di Gua Nether, Xiao Nunu menggunakan pembudidayaan dari satu tebasan pedang untuk pertama kalinya, dan dia telah mengumpulkan roh jahat yang kuat. Inilah sebabnya dia meminta Xiao Nunu untuk berlatih pedang dan Qin Ming Hepu yang ditinggalkan oleh Lu Su. Qin dapat meraut mukakan emosi batin seseorang dan menyampaikan emosi batin seseorang. Bermain piano dapat memupuk pikiran dan alam, serta dapat melampiaskan keadaan negatif. Ying Jinhuan mengajar dengan sangat serius dan menjelaskan secara detail. Pada awalnya, Xiao Nunu sedikit tidak bisa mendengarkan. Namun, di bawah bimbingan sabar Ying Jinhuan, Xiao Nunu mencoba menerima bidang baru ini. Waktu berlalu. Menit-menit berlalu. Dalam sekejap mata, pagi tiba hingga sore. Saat matahari terbenam yang merah bersinar seperti awan api, mewarnai separuh langit menjadi merah. Itu saja untuk pengajaran hari ini. Ambil kembali Ming Yue Qin dan berlatih lebih banyak. Jika kamu tidak memahami sesuatu, kamu bisa bertanya pada Lan Meng, dia juga bisa bermain piano, atau kamu bisa bertanya padaku. Ying Jinhuan berdiri, sisa-sisa sinar matahari terbenam menyinari badannya, indah dan indah. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan, terima kasih. Ying Jinhuan berkata, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan di istana Zhaotian, apa yang telah aku lakukan tidak berarti apa-apa. Jinhuan menginjak sisa kehangatan matahari terbenam. Xiao Nunu, yang hampir sepanjang hari duduk, lalu berdiri. Dia memutar pinggang dan bahunya untuk meregangkan otot-ototnya. Ajaibnya, depresi di hati Xiao Nunu jelas telah hilang banyak saat ini. Dibandingkan saat dia datang ke sini, Xiao Nunu merasa jauh lebih santai. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega, lalu mengangkat Ming Yue Qin. Kakak senior Lu Su, tolong pinjam Ming Yue Qin selama beberapa hari. Xiao Nunu berbisik pelan ke gedung utama Ya Jianju. Aula Nirwana sangat sepi saat malam menjelang. Sebelumnya sepi. Hari ini suasananya lebih tenang. Kunjungan ke sarang iblis Gua Nether ini telah membuat beberapa istana Nirwana menjadi lebih buruk. Tahun ini, masih ada lebih dari 30 orang di Nirvana Hall. Setelah pertempuran di istana Zhaotian, Nirvana Hall kehilangan sekitar 2/3-nya lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke kediamannya. Dia masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ruang latihan. Kemudian, Xiao Nunu memindahkan meja rendah berbentuk persegi panjang. Dia menempatkan Dark Moon Qin di meja rendah dan duduk di meja pelatihan. Setelah menutup matanya dan berlatih selama setengah jam, Xiao Nunu mengeluarkan buku musik pedang, Qin dan Styx. Buku Styx pedang dan piano ini telah dibuka satu kali dari awal hingga akhir. Awalnya, Xiao Nunu berencana mencari kesempatan yang cocok untuk mengembalikannya ke Lan Meng atau Lou Qing. Gulungan itu dibuka, dan mata Xiao Nunu dipenuhi dengan teks padat dan skor tertulis. Jari-jari tertulis, urutan string, dan fonem ditandai secara akurat pada skor tertulis. Setelah meninjau secara singkat teknik yang diajarkan oleh Ying Jinhuan, Xiao Nunu memutar senar dengan kedua tangan, menyentuh ujung jarinya, senar panjang itu bergetar ringan, dan kemudian pancaran suara piano menyebar seperti tetesan air. Hei! Mata Xiao Nunu bersinar terang. Dia bermain dengan hati-hati sambil melihat partitur musik di gulungan. Seperti semua pemula, Xiao Nunu tampak sedikit canggung, dan 10 jarinya akan menekan posisi yang salah dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, Xiao Nunu menjadi mahir dan sesekali dapat menyelesaikan sebuah musik sederhana. Lilin di atas meja sudah setengah terbakar. Malam di luar jendela juga gelap gulita. Saat lagu lainnya berakhir, Xiao Nunu menghela nafas panjang, dengan senyuman tipis di wajahnya. Tepat ketika Xiao Nunu berpikir bahwa dia memiliki bakat yang bagus, suara roh pagoda emas pancar terdengar. Dengan latihan sepertimu,
Aku khawatir kamu tidak akan bisa menguasai konten partitur musik ini dalam 3-5 tahun. Hah? Xiao Nunu terkejut, dan dia bertanya dengan bingung, apakah sulit untuk mendengarkannya? Menurutmu kedengarannya bagus? Tanya Tarling. Xiao Nunu berkata, saya tidak merasakan apa-apa. Saya hanya merasa bahwa saya menjadi lebih mahir dalam meraba. Kalau begitu tolong berhenti menyiksa saya. Roh menara juga perlu istirahat. Xiao Nunu terdiam. Dia melihat bagian tengah dan akhir dari buku Styx pedang dan piano. Tidak apa-apa jika dia tidak membacanya, tapi Xiao Nunu terkejut saat melihatnya. Isi partitur musik di belakangnya begitu rumit hingga tidak bisa dikatakan sepenuhnya tidak bisa dipahami, tapi setidaknya membuat kepalaku sakit. Setelah membaliknya beberapa kali lagi, api kecil semangat yang baru saja dikobarkan Xiao Nunu segera padam. Apa yang dikatakan Tarling sebenarnya tidak berlebihan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya menguasai isi buku pedang dan piano Styx. Bahkan jika Ying Jinhuan berada di sisinya untuk mengajarinya setiap hari, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Kalau dipikir-pikir baik-baik, itu normal. Bagaimanapun juga, Jianqin Minghepu inilah yang telah dipelajari Lu Zhu sepanjang hidupnya. Sebagai perwakilan yang pergi ke klan pedang Tiangang untuk menyembah gunung dan merebut pedang, Lu Zhu pastilah seorang jenius kelas 1 di Piao. Klan Miao. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Feng Hanyu, saya yakin kemampuan Lu Zhu akan tetap tinggi. Sangat tidak mungkin untuk mempelajari semua skill lawan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Xiao Nunu adalah seorang pemula sejati. Penjabat kepala istana juga berkata bahwa dia bisa mempelajarinya dalam beberapa hari. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Ya, seorang jenius piano yang unik memang bisa mempelajarinya. Kata Tarling. Xiao Nunu menutup buku musik pedang dan piano Styx. Tapi itu tidak termasuk aku. Belum tentu. Apa artinya? Apakah menurutmu aku adalah seorang jenius musik yang unik? Aku akan mengatakan ya, apakah kamu sendiri yang menjawabnya? Xiao Nunu tidak bisa berkata-kata lagi. Tarling melanjutkan, kamu tidak, tetapi beberapa orang melakukannya, dan kamu adalah Qin Dao Supreme paling terkemuka di dunia, yang bahkan mengejutkan dunia dengan ujung jarinya. Mata Xiao Nunu menyipit. Mengejutkan dunia dengan menjentikkan jari. Siapa? Iblis piano hati suci, yang tersegel di lantai 4 pagoda emas pancer adalah keberadaan yang luar biasa. Terkejut. Wajah Xiao Nunu penuh dengan keterkejutan. Setelah Ratu Iblis Malam Gelap dan Permaisuri Perang dan Pembantaian, nama karakter lain yang tersegel di pagoda emas pancer diketahui oleh Xiao Nunu. Iblis piano hati suci. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bergumam. Itu benar. Tarling menegaskan, hati suci Qin Demon adalah Qin Dao tertinggi yang tak tertandingi di dunia. Pencapaiannya dalam Qin Dao sangat mencengangkan di zaman kuno dan sekarang. Adapun skor musik di depan Anda, baginya, mungkin hanya dengan sekali pandang, dia bisa menampilkannya dengan sempurna, dan konsepsi artistik yang dia ciptakan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penulis asli yang menyusunnya. Xiao Nunu sedikit terkejut. Hanya dengan mendengarkan penjelasan Tarling, Xiao Nunu bisa merasakan keanggunan tiada taraf yang mengejutkan dunia dengan menjentikkan jarinya. Ketika dia berada di kota pohon suci sebelumnya, Xiao Nunu telah melihat sekilas kemegahan Ratu Iblis Malam. Pada saat itu, Xiao Nunu sudah sangat mendebarkan. Oleh karena itu, Xiao Nunu benar-benar kagum pada Demon Piano Hati Suci. Apakah kamu ingin aku memasuki lantai 4 menara emas? Xiao Nunu bertanya. Tarling berkata, apakah kamu berani menghadapi Iblis Piano Hati Suci secara langsung? Aku tidak berani saat ini. Itu saja. Meskipun badan Secret Heart Piano Demon telah disegel, itu masih merupakan keberadaan yang sangat berbahaya bagimu, tapi... Hati Xiao Nunu berbinar, dan dia tidak mengganggu menara berbicara. Yang terakhir berhenti dan melanjutkan, saya telah merekam adegan piano hati kudus memainkan harpa ajaib. Anda dapat memasukinya untuk memahami dan memahaminya seperti memasuki mimpi. Itu benar. Tarling menegaskan. Dalam 100.000 tahun terakhir, Demon Piano Hati Suci telah memainkan piano berkali-kali. Setiap kali adalah pemandangan langka di dunia. Anda dapat mempelajari keterampilannya dengan melihatnya bermain piano, bahkan jika kamu setelah mempelajari 1/10 dari keahliannya, kamu akan menjadi pemain piano terbaik di dunia.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Taling, api semangat di hati Xiao Nunu kembali berkobar. Ada cahaya terang di matanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya jika ada hal yang bagus? Taling berkata dengan nada menghina, kupikir bakatmu dalam seni bela diri bagus dan kamu tidak seburuk itu bidang lain. Aku tidak menyangka kamu disiksa sepanjang malam. Xiao Nunu, sejujurnya, menurutku tidak apa-apa, tapi mungkin dari sudut pandang orang yang lewat, ceritanya berbeda. Pusatkan pikiranmu, dan dalam setengah jam, aku akan membiarkan mimpi itu datang kepadamu. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu menutup matanya dan menyesuaikan diri. Saat napas Xiao Nunu berangsur-angsur menjadi teratur dan stabil, seluruh badan dan pikirannya bisa rileks. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, zat berbentuk bola yang mempesona muncul di atas kepala Xiao Nunu. Benda berbentuk bola air ini membias dan bersinar, tampak misterius dan melamun. Lalu, bola cahaya perlahan jatuh ke arah alis Xiao Nunu. Wow! Saat berikutnya, Xiao Nunu merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di telinganya, dan dia sepertinya memasuki kabut abu-abua. Setelah itu, suara riak piano mencapai telinga Xiao Nunu. Kabut perlahan menghilang, dan Xiao Nunu memasuki alam mimpi. Apa yang muncul di benak Xiao Nunu adalah sebuah sungai kecil. Di tepi sungai, ada beberapa pancing. Garis-garis tipis pancing yang menggantung bergetar dengan suara piano, dan permukaan sungai menyebarkan riak satu demi satu. Di tepi sungai, ada sebuah paviliun. Di Taichung, sosok yang mengenakan jubah hitam cantik dan aksesoris rambut indah memandang ke samping ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya bisa melihat jari-jarinya yang ramping dan senar yang dipetik. Memainkan harpa di dekat air, pancingnya bergoyang. Ho! Tiba-tiba, debu berwarna kabut muncul dari balik paviliun. Lengan pria yang memainkan harpa itu beterbangan, seperti makhluk abadi di dunia lain. Tianqin kesepian dan janda, dan dunia fana penuh dengan manusia. Memancing sendirian dengan tongkat, menatap mata dan menikmati kebebasan. Lirik lembut keluar dari mulutnya, dan dipadukan dengan melodi halus, Xiao Nunu langsung jatuh ke dalamnya. Segera setelah itu, melodi dari Sacred Heart Piano Demon tiba-tiba berubah. Tadi tenang dan damai, tapi pertarungan tiba-tiba menjadi sengit. 10 mil embun beku beterbangan di langit yang luas. Di dunia ini, melihat ke belakang sungguh menyedihkan. 100 kota tertutup salju dan debu, dengan jentikan jari, senar membangkitkan kesejukan musim gugur. Suara Sansekerta berubah dan melodi mendapatkan momentum. Xiao Nunu merasakan ritmenya perubahan hati suci Qin Demon paling intuitif. Transisi antara dua konsepsi artistik itu begitu sempurna bahkan Xiao Nunu, seorang pemula, sangat terkesan dengan keterampilan piano lawannya. Dengan bantuan tanah impian, ritme dan teknik Demon Piano Hati Suci berubah sangat detail tersaji di benak Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu benar-benar merasakan pesona mengejutkan dari Demon Piano Hati Suci. Taling benar-benar tidak berbohong. Bahkan jika dia telah mencapai 1/10 juta pencapaian hati suci Qin Demon, dia bisa disebut sebagai Master Qin Dao terbaik di dunia. Segera, Xiao Nunu menghilangkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan menjadi sadar akan segalanya. Integrasikan ke dalam suara iblis piano hati kudus. Suara serak. Di ruang latihan, lilin di atas meja baru menyala seperempatnya. Di depan Xiao Nunu, ada meja, piano, dan partitur musik. Pada saat ini, Xiao Nunu jatuh ke dalam mimpi. Tentu saja, apa yang disebut mimpi ini bukanlah mimpinya sendiri, melainkan mimpi yang dilestarikan oleh semangat menara pagoda emas Pancer. Iblis Piano Hati Suci adalah orang yang disegel di lantai 4 pagoda emas Pancer. Pencapaiannya dalam bermain piano sangat mencengangkan dunia. Bas! Tiba-tiba, seberkas cahaya melamun berkedip di antara alis Xiao Nunu. Hah! Lalu, Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Sebuah mimpi yang sepertinya sudah lama sekali. Dilihat dari penampilan Xiao Nunu, sepertinya pikirannya masih tenggelam dalam suara yang tersisa dan belum keluar. Bagaimana perasaanmu? Tanya Tarling. Xiao Nunu menghela nafas lega, matanya penuh desahan, dan kemudian dia menyoroti dua kata. Mengejutkan. Tarling terkekeh. Xiao Nunu berkata lagi, saya tidak pernah tahu bahwa ada suara misterius seperti itu di dunia.
Meskipun saya tidak memahami musiknya, hati saya sangat terkejut. Dipelajari. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, hampir tidak. Taling, kamu jujur. Xiao Nunu juga tertawa, saya telah jujur sejak saya masih kecil. Keterampilan piano hati suci Qin Demon luar biasa, dan jari-jarinya berubah dengan sangat cepat. Bahkan jika saya menghafalnya dengan serius, saya hanya dapat mengingat beberapa titik ritme sederhana, apalagi 1 dalam 1.000.000, bahkan 1 dalam 1 miliar, saya belum mempelajarinya. Tidak masalah, aku sudah menyimpan banyak mimpi tentang dia bermain piano. Kalau tidak bisa sekali, tonton saja 10 kali. Kalau tidak berhasil 10 kali, tonton saja ratusan kali. Bahkan jika kamu hanya menyalin labu tersebut, kamu selalu dapat mempelajari sesuatu. Aku menerima doronganmu. Aku hanya tidak ingin tersiksa oleh suara pianomu lagi. Ini apakah ketiga kalinya Xiao Nunu tidak bisa berkata-kata malam ini? Apa yang baru saja dia keluarkan benar-benar tidak menyenangkan. Aku akan istirahat dan biarkan aku memasuki alam mimpi nanti. Tidak masalah, mimpi, sebanyak yang kamu inginkan, kata Taling. Setelah itu, Xiao Nunu beristirahat sejenak dan kembali ke alam mimpi sekarang. Itu masih pavilion yang sama, dengan Demon Piano hati suci memainkan piano di atas air. Xiao Nunu menenangkan diri dan mengamati dengan cermat. Di akhir kedua kalinya, Xiao Nunu masih belum mendapatkan banyak keuntungan waktu mengejutkan, lalu kedua kalinya, itu misterius. Terlalu misterius. Meskipun Ying Jinhuan mengajari Xiao Nunu beberapa poin paling mendasar, begitu Xiao Nunu mulai bermain, situasinya berbeda. Namun, Xiao Nunu tidak putus asa. Seperti yang dikatakan Taling, jika tidak berhasil sekali, coba 10 kali, jika tidak berhasil 10 kali, coba 100 atau 1000 kali sedikit. Mimpi yang direkam oleh roh menara dapat diulang tanpa batas, dan Xiao Nunu juga dapat menganalisis setiap detail di dalamnya. Perlahan, Xiao Nunu mulai menikmatinya. Suatu malam berlalu, lilin di atas meja sudah lama padam. Xiao Nunu, bagaimanapun, bolak-balik ke dalam mimpi yang berbeda. Dalam mimpi yang terpelihara ini, Xiao Nunu merasakan pesona musik piano tingkat atas. Setiap musik yang berbeda dan setiap melodi yang berbeda dapat menciptakan konsepsi artistik yang berbeda. Suara piano bisa penuh kelembutan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setiap kali setelah terbangun dari mimpi, Xiao Nunu tidak bisa mengatakan apa yang telah dia pelajari, tetapi dia selalu merasa ada keuntungan yang halus. Dengan akumulasi sedikit keuntungan ini, Xiao Nunu perlahan mulai mengerti. 5 hari kemudian, di luar hutan bambu yang jernih, Ying Jinhuan berdiri sendirian di bawah pohon besar. Raut muka Ying Jinhuan sedikit rumit. Apakah kamu sudah menyerah? Sudah 5 hari sejak dia mengajari Xiao Nunu cara bermain piano. Saya belum pernah mencari Lan Meng. Tidak apa-apa jika dia mempelajarinya sendiri tanpa guru, tapi selama 5 hari ini, kediaman Xiao Nunu cukup sepi, belum lagi musiknya, bahkan suara senar yang dipetik pun tidak. Ying Jinhuan menunduk, melihat ke gubuk bambu di depannya, lalu berbalik dan pergi. Karena pihak lain tidak mau menerima kebaikan ini, dia tidak perlu memaksakannya. Selain itu, isi Jianqin Stick-Spu pada dasarnya rumit, sehingga Xiao Nunu dapat memahaminya meskipun dia tidak ingin mendalaminya. Namun, hanya beberapa langkah setelah Ying Jinhuan keluar. Hei! Suara senar bergetar datang dari gubuk bambu di belakang. Apakah ini? Hati Ying Jinhuan tiba-tiba menegang. Meski hanya ada satu suara, namun suara pianonya nyaring dan bertenaga, dengan dampak yang kuat hingga menembus hati. Segera setelah itu, di dalam rumah bambu, terdengar suara piano. Wajah Ying Jinhuan semakin menunjukkan keterkejutan. Melodi yang keluar adalah chapter awal Jianqin Minghepu. Pada awalnya, Anda masih dapat mendengar suara piano yang agak janggal dan membosankan, namun setelah beberapa saat, lambat laun menjadi lebih baik. Skor pedang Qin Sticks menuangkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam Qin. Setelah digunakan, suara Qin yang tak terlihat adalah gerakan yang fatal. Aku tidak menyangka dia bisa mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa hari. Gumam Ying Jinhuan pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Bahkan ketika saya pertama kali belajar piano, saya memerlukan waktu lebih dari setengah bulan untuk mempelajarinya. Tidak peduli bagaimana Xiao Nunu melihatnya, dia tidak terlihat jenius dalam musik piano.
Selain itu, Jianqin Minghepu diciptakan dengan usaha seumur hidup Lusu. Bahkan orang dengan level Master Qin Dao mungkin tidak dapat menguasainya. Ying Jinhuan sudah lama berencana membiarkan Xiao Nunu belajar selama beberapa tahun, tetapi baru 5 hari berlalu. Apakah dia punya guru lain untuk mengajarinya? Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, menyangkal kecurigaan di dalam hatinya. Dalam 5 hari terakhir, tidak ada orang luar yang datang ke Nirvana Hall. Ini bukan pertama kalinya Ying Jinhuan ke sini. Jika seseorang benar-benar mengajari Xiao Nunu, mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Lagu di dalam berakhir, dan setelah beberapa saat, Xiao Nunu keluar rumah. Awalnya dia ingin meregangkan ototnya dan menghirup udara segar, tapi Xiao Nunu melihat Ying Jinhuan di luar pada pandangan pertama. Hah, Xiao Nunu terkejut, lalu berjalan mendekat. Penjabat kepala istana, mengapa kamu ada di sini? Ying Jinhuan bertanya, apakah kamu belum pernah keluar selama 5 hari terakhir? Sudah. Apakah sudah 5 hari? Saya pikir itu hanya 2 atau 3 hari. Xiao Nunu tidak tahu waktu karena dia terus menonton piano hati kudus dan musik piano ajaib dalam mimpi. Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya pikir kamu menyerah, kata Ying Jinhuan. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, aku hampir menyerah. Jianqin Minghepu benar-benar terlalu sulit bagi Xiao Nunu. Jika bukan karena bimbingan mimpi dari hati suci Qin Demon, Xiao Nunu mungkin benar-benar ditinggalkan. Ying Jinhuan memiliki keraguan, tetapi tidak bertanya lagi. Kemudian, dia berkata, dalam 2 hari ke depan, tetua ketiga mungkin memanggilmu. Xiao Nunu mengangguk. Setelah misi di kota pohon suci berakhir, dia tidak melakukan percakapan tatap muka dengan tetua ketiga. Kemudian, hal besar seperti itu terjadi di sarang iblis di Gua Nether, dan tidak mungkin bagi pejabat senior klan untuk menutup mata. Ying Jinhuan melanjutkan, atas pencapaian besarmu kali ini, klan pasti akan memberimu hadiah. Jika tetua ketiga menanyakan apakah ada yang kamu inginkan, minta dia memberimu, Jiuk Xiao Huanyin. Xiao Nunu terkejut. Apa ini? Begitu dia bertanya, Xiao Nunu menyadari bahwa kemungkinan besar nama itu adalah Qin. Ying Jinhuan tidak menjelaskan banyak hal. Dia berkata, kamu hanya perlu mengatakan bahwa kamu menginginkan, Jiuk Xiao Huanyin, dan jangan khawatir tentang sisanya. Bagaimana jika dia tidak memberikannya kepadaku? Selama kamu mengidentifikasi benda ini, maka dia pasti akan memberikannya. Oke, aku mengerti. Saat ini, Guan Xiang buru-buru berlari menuju sisi ini. Adik laki-laki, adik laki-laki. Suara Guan Xiang terdengar sebelum orang itu tiba. Penjabat kepala istana, mengapa kamu ada di sini? Guan Xiang jelas terkejut ketika dia melihat Ying Jinhuan di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak menjelaskan, tapi bertanya, kamu datang terburu-buru, apa yang terjadi? Guan Xiang mengangkat alisnya, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Changqing, kakak senior Changqing. Bangun ke atas. Suara serak. Kamar yang luas dan terang. Angin sepoi-sepoi yang lembut dan sejuk bertiup dari jendela, dan sebuket bunga yang diletakkan di ambang jendela bergoyang dengan aroma yang samar. Changqing duduk di samping tempat tidur, tampak sedikit bingung. Badannya dibalut perban, dan wajahnya sepucat kertas putih. Di depan pintu kamar, Lou Qing dan Lan Meng tampak bersemangat. Bangun! Dia akhirnya bangun. Pada level ini, pihak lain berhasil bertahan. Tuan, adik laki-laki. Lou Qing melangkah maju, matanya merah, dan dia, yang selalu tenang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini. Changqing kembali sadar sejenak, dan senyuman masam muncul di bibirnya. Bukankah penguasa neraka pun menyita itu dariku? Lalu suara Xiao Nunu terdengar dari luar. Istana Nirvana belum bangkit, dan pedang pemakaman langit belum kembali, bagaimana kamu bisa mati? Segera, Xiao Nunu, Guan Xiang, dan Ying Jinhuan masuk ke dalam ruangan. Guan Xiang juga sangat bersemangat. Dia berkata, ya, adik laki-lakiku benar. Kami belum merebut kembali pedang pemakaman langit, dan kami belum membiarkan istana Nirvana bangkit. Bagaimana kamu bisa mati? Sisi menutupi mulutnya, dia merasa sedikit tidak stabil secara emosional. Meskipun Changqing terbangun, dia tidak berani memberitahunya bahwa mulai sekarang, dia tidak bisa lagi menggunakan kekerasan atau menyentuh pedang. Tujuan terpenting Changqing dalam hidup ini adalah menjadi Raja Pedang.
Jika dia tahu bahwa dia menjadi orang yang tidak berguna, pukulannya mungkin lebih buruk daripada kematian. Melihat wajah-wajah familiar di depannya, senyuman pahit di wajah Changqing berubah menjadi senyuman lembut. Dia melihat ke samping ke bahu kanannya, senang rasanya masih hidup, tapi apa artinya? Guan Xiang dengan cepat menjelaskan, kakak senior Changqing, karena lukamu sangat serius, lenganmu patah 3 kali berturut-turut. Para tetua tidak dapat melanjutkan. Sebelum Guan Xiang selesai berbicara, dia segera berhenti. Kamu, lenganmu. Penampilan terkejut Guan Xiang juga menarik perhatian lain. Xiao Nunu, Lou Qing, dan Lan Meng semuanya tercengang. Lengan kanan Changqing masih di sana. Apa yang terjadi? Dalam pertempuran di istana Zhaotian, lengan kanan Changqing dipotong oleh Jianxiu Shen Liu Feng untuk menutupi kepergian Lou Qing. Karena cedera lawannya sangat serius, ketiga tetua tidak yakin apakah Changqing dapat bertahan untuk itu lengan yang patah, tanpa harapan akan kelanjutannya. Tapi sekarang, tangan Changqing masih utuh. Xiao Nunu tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Ketika dia duduk dan melihat, sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Aku melihat tangan Changqing bukanlah tangan manusia biasa, melainkan lengan kayu berwarna hijau kecoklatan. Ini dia. Yang lain juga menyadari ada yang tidak beres. Changqing mengangkat tangan kanannya dengan wajah bingung. Lengan kayu berwarna hijau kecoklatan itu tidak terlalu fleksibel, tapi kelima jarinya bisa bergerak. Dia bertanya, tidak adakah yang bisa memberitahuku alasannya? Siapa yang melakukan ini? Lou Qing bertanya dengan bingung. Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua melihat kebingungan di mata satu sama lain. Bahkan Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya. Saat ini, suara malu-malu datang dari pintu. Ya, ini aku. Mata semua orang tertuju pada sosok mungil di depan pintu. Yanying berpegangan pada kusen pintu dan meringkuk separuh badannya di balik pintu. Dia menatap Xiao Nunu dengan lemah dengan matanya yang besar dan polos, seolah dia takut dia telah melakukan kesalahan. Itu kamu. Xiao Nunu tidak percaya. Yanying mengangguk dalam diam, lalu menjawab dengan suara rendah, 2 hari yang lalu, kupikir dia akan mati. Aku takut kamu akan sedih, jadi aku menyelamatkannya. Semua orang saling memandang. Xiao Nunu menjadi semakin sulit dipercaya. Ketika dia berada di kota pohon suci sebelumnya, dia belum pernah mendengar penguasa kota tua mengatakan bahwa Yanying memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan di mata banyak orang, Yanying bukanlah gadis normal. Ying Jinhuan bertanya, bagaimana kamu menyelamatkannya? Yanying ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan kirinya yang halus. Kemudian, dia menutup matanya dengan lembut, dan setelah beberapa detik, dia membukanya. Wow, angin kebangkitan yang lembut melewati aula, dan semua orang di ruangan itu terguncang. Kemudian, bola lampu hijau zamrud melonjak di telapak tangan Yanying. Di dalam bola cahaya itu, samar-samar Anda bisa melihat bayangan pohon besar. Ini, Xiao Nunu tidak bisa tidak memikirkan pohon spiritual kuno di kota pohon suci. Fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan oleh Yanying agak dekat dengan aura pohon spiritual kuno sebelumnya. Nafas kehidupan yang sangat kuat. Ying Jin menghela nafas bahagia. Yanying mengencangkan jari-jarinya, dan lampu hijau di telapak tangannya menghilang. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang ragu. Tapi yang menggantikannya lebih mengejutkan. Ada apa dengan lengan Changqing? Lan Meng menghampiri dan bertanya. Yanying berkata, saya menciptakannya dengan kekuatan kayu. Kekuatan kayu bisa tumbuh. Tapi dia butuh waktu untuk beradaptasi. Setelah beberapa saat, dia akan menjadi sefleksibel tangannya sendiri. Mata Lan Meng melebar. Mereka sepertinya merasa telah meremehkan Yanying sebelumnya. Semua orang mengira Yanying hanya akan menyeret orang ke bawah, termasuk Xiao Nunu. Tanpa diduga, gadis kecil pemalu ini sebenarnya adalah sebuah harta karun. Lalu bisakah tendon kakak senior Changqing dipulihkan? Apakah dia masih bisa menggunakan kekerasan di masa depan? Guan Xiang bertanya tanpa sadar. Begitu kata-kata ini keluar, raut muka Lan Meng dan Lou Qing tiba-tiba berubah. Bahkan murid Changqing tidak bisa menahan gemetar. Apakah semua otot dan pembuluh darah Anda rusak? Kulit Changqing yang sudah pucat menjadi semakin tidak nyaman saat ini. Jika Anda tidak bisa berlatih, apa gunanya hidup? Guan Xiang juga tiba-tiba menyadari bahwa dia berbicara terlalu cepat. Awalnya,
Lan Meng dan Lou Qing berencana menyembunyikan Changqing untuk sementara, dan kemudian mengaku satu sama lain setelah kondisi pihak lain membaik. Namun kata-kata cepat Guan Xiang langsung membuat beberapa orang lengah. Dalam hal ini, kami hanya bisa berharap mendapatkan harapan dari Yanying. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Jawaban Yanying langsung memadamkan secercah harapan di hati Changqing. Tidak bisa melakukannya. 3 kata ini membuat seluruh badan Changqing gemetar. Lou Qing, Lan Meng dan lainnya tidak berdaya. Bahkan tetua ketiga tidak bisa melakukannya, bagaimana gadis kecil seperti Yanying bisa melakukannya? Guan Xiang menghampiri Yanying dan bertanya, bagaimana dengan masa depan? Bisakah kamu melakukannya? Yanying menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu kapan. Changqing menunduk, senyum masam di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan rasa yang tak terlukiskan. Saat ini, Xiao Nunu berkata, kamu bahkan tidak takut mati, apakah kamu akan kehilangan kepercayaan diri menghadapi hal seperti itu? Changqing menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Xiao Nunu berkata dengan keras, 3 tahun yang lalu aku memahaminya. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama, Xiao Nunu benar-benar dapat memahami suasana hati Changqing. Saat itu, Xiao Nunu adalah orang jenius nomor 1 di kota Siyue, namun ia jatuh dari gedung tinggi ke bawah karena darah Tianhuang. Saat itu, tidak ada yang membantu Xiao Nunu. Saat itu, sungguh tidak ada harapan. Setidaknya kamu masih memiliki harapan sekarang. Saat dia mengatakan ini, Xiao Nunu membalikkan tangannya ke satu sisi dan mengeluarkan 4 jamu Tianyuan kelas atas. Inilah yang kubilang akan kuberikan padamu saat kita berada di sarang iblis di Gua Neter. Hati sanubari semua orang menegang. Lou Qing, Lan Meng, dan Guan Xiang semua memandang jamu Tianyuan di tangan masing-masing dengan kaget. Terutama Changqing, lengannya gemetar tidak nyaman. Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh berkata, bulan tidak mengubah cahaya, pedang tidak mengubah kekuatan, bulan gagal mengubah jiwa, pedang patah dan kekuatan dipulihkan. Istana Nirwana belum dibubarkan, kan? Kamu menyerah. 1 kata pada 1 waktu. Memukul hati Changqing seperti palu. Dia mengepalkan tangannya, api samar perlahan menyala di matanya, dan dia berdiri dengan gemetar. Aku tahu apa yang harus kulakukan, adik juniora, terima kasih banyak. Melihat Changqing, Lou Qing, Lan Meng bersorak, Guan Xiang juga sangat senang Istana Nirwana. Kebakaran kelompok. Ying Jinhuan melihat profil Xiao Nunu dengan sedikit kebingungan. Dia berbalik dan berjalan keluar rumah sakit sendirian. Ying Jinhuan menatap langit biru, matanya yang melankolis dan indah tampak memiliki riak samar. Api Nirwana masih menyala. Pertarungan memperebutkan pedang pemakaman langit belum berakhir. Keesokan harinya, 3 Aula Piao Miao. Tetua ketiga secara resmi memanggil Xiao Nunu. Hanya ada 2 orang di istana besar itu, lelaki tua dan lelaki muda. Tetua ketiga memegang gambar 10 binatang yang baru saja diberikan Xiao Nunu. Tetua ketiga, dalam 10 binatang ini, ada binatang gurun bercakar 6, binatang racun hantu, dan anak lainnya dari 4 monster tingkat umum. Totalnya adalah 23.000 poin kontribusi klan, serta beberapa bagian. Bisa juga ditukar dengan ribuan poin kontribusi. Seharusnya cukup untuk mengisi poin kontribusi Istana Nirvana dalam 3 tahun terakhir. Kata Xiao Nunu. Tetua ketiga tidak membuka peta 10 binatang. Dia melihat ke arah Xiao Nunu dan berkata, bagaimana jika saya bersikeras untuk membubarkan Aula Nirvana? Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan klan Piao Miao. Hah? Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, kamu baru berada di sini selama beberapa bulan, dan kamu belum pernah melihat gaya sebelumnya. Ketua Aula juga tidak menyaksikan mengapa Istana Nirwana harus begitu gigih pada puncaknya. Xiao Nunu berkata tanpa berpikir, aku punya alasanku sendiri. Tetua ketiga merasa sakit kepala. Sebenarnya, dia ingin membubarkan Nirvana Hall untuk melindungi orang-orang di Nirvana Hall, tapi semua orang bersikeras. Itu saja. Tetua ketiga melambaikan tangannya, kami akan menunda pembubaran Nirvana Hall sampai nanti. Terima kasih, tetua ketiga tersenyum. Tetua ketiga menghela nafas, dan kemudian bertanya, aku belum memberimu hadiah untuk misi terakhir ke kota pohon suci.
Selama perjalanan ke sarang iblis di Gua Nether, kamu sekali lagi menjaga martabat klan Piao Miao. Saya akan mendiskusikan hal ini dengan semua tetua. Setelah itu, saya akan mempromosikan Anda menjadi murid kelas 1. Terima kasih, tetua. Menurut saya, Anda tidak terlalu bahagia. Menjadi murid kelas 1 hanyalah sebuah kesalahan, jawab Xiao Nunu. Tetua ketiga terkekeh, kamu, junior, secara terbuka mengatakan bahwa ini adalah reputasi yang salah, tetapi diam-diam kamu memarahiku sebagai orang tua karena pelit. Murid tidak berani. Saya, hadiah apa yang kamu inginkan? Saya benar-benar tidak berani. Tetua ketiga mendengus dan berkata, tapi itu tidak masalah. Kamu membunuh Master 4 Pedang Klan dan memecahkan masalah kota pohon suci. Ini adalah dua pencapaian besar. Orang tuaku tidak akan pelit. Alisnya ringan, lalu, apakah aku mengatakan itu? Katakan, aku ingin Jiuk Xiao Huanyin. Apa? Begitu ini dikatakan, mata tetua ketiga melebar. Dia segera bertanya, siapa yang menyuruhmu meminta ini? Ubah ke yang lain, cepat ubah. Tentu saja, Xiao Nunu tidak akan mengakui Ying Jin Huan. Tapi Xiao Nunu tidak menyangka reaksi tetua ketiga begitu besar. Tampaknya apa yang disebut suara dering 9 surga memiliki latar belakang yang cukup banyak. Trik lama Xiao Nunu sulit dilakukan. Agar adil kepada para tetua, selain suara cincin 9 surga, murid itu tidak memiliki hal lain yang dia inginkan. Tetua ketiga menggembungkan janggutnya dan menatap, tangan lamanya memeganginya. Tongkatnya gemetar, katakan padaku, siapa yang memberitahumu, aku akan memukul kepalanya. Xiao Nunu baru berada di klan Piao Miao selama beberapa bulan, dan sama sekali tidak mungkin dia tahu tentang Jiuk Xiao Huanyin. Pasti ada yang memesannya. Aduh. Xiao Nunu menghela nafas, dan dia menangkupkan tangannya, karena tetua ketiga dalam masalah, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu keluar dengan raut muka kecewa di wajahnya. Tetua ketiga mengertakkan gigi. Jika Xiao Nunu pergi, bukankah seluruh klan akan memarahinya karena pelit? Namun, orang ini sangat keras kepala sehingga dia tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Melihat Xiao Nunu hendak mencapai pintu, tetua ketiga berkata tanpa daya, kembalilah. Apakah ada hal lain? Xiao Nunu berbalik dan bertanya. Jiuk Xiao Huanyin, aku akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, tetua ketiga menyingsingkan lengan bajunya dan melambai, dan seiring dengan semburan cahaya dan debu yang cemerlang, aula itu tiba-tiba menjadi megah. Ambil. Tetua ketiga mengeluarkan sinar cahaya dan bayangan dan terbang menuju Xiao Nunu dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat. Hei! Suara senar yang bergetar mencapai telinganya, dan pikiran Xiao Nunu tiba-tiba bergetar. Yang menarik perhatiannya adalah gukin yang sangat indah. Piano memiliki 7 senar, dan bodinya relatif berat. Seluruh bodinya sepertinya terbuat dari sejenis kayu kuno berwarna hitam. Di bagian depan badan piano terdapat pola 9 awan langit, dan di tepi badan piano terukir 4 karakter sederhana 9 surga Huanyin. Piano yang luar biasa. Saat Jiuk Xiao Huanyin mengambilnya, Xiao Nunu merasakan kejutan yang luar biasa. Ujung jari Xiao Nunu menyentuh senarnya. Saat senarnya bergetar, gambaran 9 awan surgawi di atas menjadi hidup, menutupi badan piano seperti awan api. Senjata spiritual surgawi. Xiao Nunu diam-diam berpikir. Meskipun Ming Yue Qin yang ditinggalkan oleh kakak senior Lu Zu juga merupakan harta langka, jika dibandingkan dengan Jiuk Xiao Huanyin, kualitasnya dapat dinilai secara sekilas. Xiao Nunu merasa mendapat banyak hal, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Xiao Nunu sangat senang sampai gigi tetua ketiga bergemeletuk karena mareh. Jiuk Xiao Huanyin ini adalah harta karun yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan sekarang memberikannya kepada orang lain akan lebih tidak nyaman daripada memotong dagingnya dan menguras darahnya. Menyesal. Saya sangat ingin kembali. Tetua ketiga hendak memamerkan wajah lamanya dan meminta pianonya kembali, tetapi Xiao Nunu hanya berpikir dan memasukkan Jiuk Xiao Huanyin ke dalam tasnya. Terima kasih, tetua ketiga. Aku pamit dulu, junior. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu segera berbalik dan menyelinap keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Tetua ketiga hampir menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Anak baik, aku telah jatuh ke dalam perangkapmu. Jelas sekali bahwa Xiao Nunu datang ke Jiuk Xiao Huanyin sejak awal kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya pecah.
Oh, sulit sekali. Saya pikir sebagian besar badan saya telah terkubur di dalam tanah, dan saya masih harus menghadapi rintangan sebesar itu. Tetua ketiga berbalik, terlihat sedih dan lucu pada saat yang bersamaan. Dan, pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari belakang aula. Apakah kamu masih berpikir untuk membubarkan aula nirvana? Suara ini sangat agung, dan rasa penindasan yang tak terlihat lebih kuat daripada yang dirasakan tetua ketiga. Tetua ketiga membuang kesedihannya dan mengangguk. Ya. Pihak lain bertanya, berapa lama Anda ingin memberikan aula nirwana? Tetua ketiga menjawab, setengah tahun. Suara dari belakang aula sedikit memanjang, setelah setengah tahun. Istana Nirwana akan mengantarkan, menyembah gunung dan merebut pedang, yang ke-8. Bersambung.